Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Zulfa Mutiara Devi dari kelas Perbankan Syariah E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktikum individu teknologi keuangan syariah pada investasi emas di Bukalapak. Yang pertama ada pengertian vintage. National Digital Research Center atau NDRC menjelaskan pengertian vintage sebagai segala inovasi yang berkaitan dengan teknologi finansial atau jasa keuangan, baik berupa aplikasi maupun rancangan ide yang masih erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi. Jadi, vintage adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Yang kedua ada vintage syariah. Pengertian vintage syariah menurut Mukhlisin 2017 adalah kombinasi inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Ia berpendapat, walaupun vintage ini merupakan terobosan baru, tetapi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dan yang ketiga ada dasar hukum peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia nomor 18 atau 40 atau PBI atau 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran yang berisi ketentuan umum sebagai berikut. A. Lembaga selain bank adalah badan usaha bukan bank yang berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. B. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah. C. Penyelenggaraan jasa sistem pembayaran adalah bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran. D. Penyelenggara penunjang transaksi pembayaran yang selanjutnya disebut penyelenggara penunjang adalah pihak yang menyediakan layanan kepada penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran. Yang keempat ada dasar hukum peraturan fatwa DSN MUI. A. Ketentuan hukum yang ditentukan dalam fatwa adalah layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti aturan yang terdapat dalam fatwa ini. B. Subjek hukum. Yang pertama ada penyelenggaraan, yang kedua ada penerima pembiayaan, dan yang ketiga ada pemberi pembiayaan. C. Ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Yang pertama, penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, akad baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini ada proses pendaftaran investasi emas di Bukalapak. Langkah pertama adalah memasukkan data nasabah dan data yang harus dipakai adalah sebagai berikut. Yang pertama ada nama lengkap, yang kedua email atau nomor HP, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat username, dan yang kelima ada password. Transaksi pertama adalah melakukan pembiayaan investasi buka emas dengan nominal 25.000 dan jatuh tempo pembayaran hari Rabu 18 Oktober 2020 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Data minggu pertama. Di sebelah kiri itu ada gambar data yang ada di aplikasi Bukalapak. Penjelasannya, pada saat investasi emas di Bukalapak sebesar 0,026 gram sebesar 25.000 dan setelah 1 minggu kemudian harga emas mengalami penurunan sebesar 1.146 atau 4,60%
sehingga transaksi investasi yang saya lakukan mengalami kerugian. Data minggu kedua, investasi emas sebesar 0,026 gram di Bukalapak setelah minggu kedua mengalami penurunan, yaitu sebesar 1.172 atau 4,70%, sehingga transaksi investasi emas yang saya lakukan adalah mengalami kerugian. Data minggu kedua, investasi emas sebesar 0,026 gram di Bukalapak setelah minggu ketiga mengalami penurunan yang sangat banyak, yaitu sebesar 1.1534 atau 6,15%, sehingga transaksi investasi emas yang saya lakukan mengalami kerugian yang sangat besar. Data minggu keempat, investasi emas sebesar 0,026 gram di aplikasi Bukalapak. Setelah dilihat dari minggu keempat, emas mengalami penurunan sebesar 2.414 atau 9,68%, sehingga transaksi investasi emas yang saya lakukan mengalami kerugian. Jadi kesimpulannya, pada investasi emas yang dilakukan di Bukalapak, setiap minggu mengalami kerugian secara terus-menerus. Hal ini disebabkan oleh turunnya harga emas setiap minggu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.